Halo, selamat datang di podcast Komik Indo. Di episode kali ini, gue nggak akan nge-review komik, tapi gue tetap saranin lo yang suka komik untuk dengerin episode ini. Karena kali ini gue mau ngebahas sebuah event komik yang menurut gue cukup unik, yaitu Komipara atau Comic Paradise 5. Oke, jadi ini tuh sebenarnya konten after event Komipara. Dan sekalian aja gue kasih tahu biar nggak berprasangka ini itu. Yes, di event ini Podcast Komik Indo bertindak sebagai media partner. Tapi gue tidak dibatasi untuk membuat konten seperti apa oleh Komipara. Makanya gue kali ini mau nge-review event Komipara ini. Dan seperti halnya kalau gue bahas komik, gue nggak mau cuma point out hal-hal yang bagus aja, tapi gue juga mau point out hal-hal yang mungkin bisa jadi improvement atau pertimbangan untuk menjadi lebih baik lagi ke depannya gitu. Tapi disclaimer dulu ya, gue bukan orang yang tahu banget soal event luar dalam gitu, enggak. Tapi untuk Komipara ini, mungkin gue bisa cukup banyak cerita lah. Karena gue datang Komipara udah sejak Komipara pertama, yang masih nyewa gedungnya UGM kalau nggak salah waktu itu. Oke, mungkin kalau yang belum pernah datang atau belum pernah tahu Komipara itu apa, jadi, Comic Paradise atau Komipara itu adalah sebuah event pop culture yang saat ini base-nya ada di kota Jogja. Dan sesuai namanya, fokus utama event ini adalah komik-komik original, atau mungkin bisa gue bilang komik lokal gitu. Walaupun tetap ada juga booth-booth yang ngejual barang fan merch, book, atau yang lainnya. Ya, kayak event pop culture atau jejepangan yang lainnya juga masih ada gitulah. Dan gue bisa bilang, nama event ini yang menggunakan diksi komik itu bukan sekedar gimmick. Event ini tuh menurut gue pribadi memang nge-push para kreator untuk ngejual komik gitu. Bisa dilihat dari awal mula kurasi artis yang mau nyewa space atau booth. Untuk artis-artis yang memang punya produk komik, zain, book, itu pasti akan jadi prioritas utama untuk ngisi booth gitu. Nah, setelah yang punya komik-komik original itu masuk, artis-artis lain yang jualan ganci, poster, merch yang lain-lain itu tetap bisa masuk juga gitu. Terus juga kayaknya ini udah ketiga kalinya ya Komipara kerjasama dengan perusahaan percetakan. Dan ya artis-artis yang buka booth di sana dikasih akses kemudahan dan promo-promo gitu untuk nyetak komik mereka sendiri gitu. Dan persepsi gue soal support komik ini juga didukung sama statement beberapa orang gitu. Jadi beberapa hari kemarin gue baca di Twitter gitu ya, cukup ramai beredar sebuah foto soal dekorasi banner komik-komik baru yang digantung di langit-langit event Komipara gitu. Sebenarnya dekorasi kayak gitu tuh udah dari Komipara sebelum-sebelumnya. Cuma karena kemarin di Twitter baru naik aja banyak orang yang ngomongin, gue juga baru oh iya ya, nggak semua event mau ngelakuin hal kayak gitu. Ya selain udah pasti keluar cost lebih ya, dibanding ngedekor secara tematik, mereka lebih milih ngedekorasi pakai karakter-karakter komik dari artis yang jualan di event itu gitu. Ya ada juga yang bilang, wah beneran kayak di surga ya, ada komik di langit gitu. Rada lebay sih itu, tapi ya udahlah. Terus juga di event itu ada quest. Jadi pengunjung itu bisa daftar atau roleplay sebagai hunter gitu ya, untuk bisa ngambil quest. Yang nanti poin dari quest itu bisa lu tukerin sama hadiah di situ gitu. Lu nggak harus menang jadi hunter dengan poin tertinggi, enggak. Lu cukup ikutan, ngumpulin poin dan udah bisa langsung ditukerin. Questnya itu lagi-lagi lebih nge-encourage lu untuk mengenal komik-komik yang dijual di sana gitu. Dan pengalaman gua di Komipara 1, kenapa Komipara 1? Soalnya sekarang kan gua udah jadi media partner di sana. Jadi gua udah nggak bisa ikutan quest lagi. Tapi waktu gua masih datang sebagai pengunjung, gua seneng banget. Gua datang ke event Komipara, beli komik yang bagus-bagus, bisa ikutan quest juga, dan poinnya bisa gue tukerin hadiah. Yang waktu itu gue tukerin hadiahnya komik lagi gitu. Jadi experience-nya buat lo yang suka komik sih menyenangkan banget lah harusnya. Terus menurut gue, Komipara ini event yang niat untuk memajukan skena kreatif atau komiknya tuh bukan sekedar omongan doang, tapi beneran sangat jelas, kerasa gitu. Ya ini mungkin terdengar sangat menjilat ya, tapi gue punya beberapa alasan sampai gue punya kesimpulan kayak gitu. Lu ntar nilai sendiri aja deh, apakah perkataan gue ini berlebihan atau enggak. Oke, this is my argument. Di samping yang udah gue sebutin tadi ya, soal kurasi, dekorasi, percetakan, atau quest, tapi ada detail-detail lain yang ngebuat gue berpikir keberpihakan Komipara ini terlihat jelas gitu. Yang pertama, dari penyewaan artis space.
You know what? Saat event-event lain untuk penyewaan artis space-nya aja udah 800, 900, atau jutaan gitu ya. Harga artis space di Komipara ini cuma 300.000 untuk 2 hari. Dan itu belum berubah setelah berkali-kali event. Jadi emang sangat ramah gitu event ini buat para kreator baru. Atau yang baru mau coba mulai jualan, ini tuh opsi yang oke banget. Budget yang lo keluarin buat nyewa space atau booth nggak akan terlalu besar. Dan untuk ukuran satu space-nya itu adalah lu bakalan dikasih 2 meja yang totalnya adalah 160 kali 60 cm. Mungkin kalau cuma diomongin kurang kebayang ya, tapi gue kasih tahu. Gue pernah datang di event yang ukuran space-nya itu setengah dari yang disebutin tadi, tapi harganya udah hampir 1 juta. Dari situ aja kelihatan kan perbedaannya. Terus yang kedua, penanganan artis. Di sosmed, Twitter, Instagram, Facebook mungkin belakangan lagi rame ya soal kualitas artis handling di event-event. Menurut gue di Komipara itu artis handlingnya nggak cuma standar minimal, tapi memang udah mikirin si artisnya gitu. Di Komipara sebelumnya, gue pernah lihat ada panitia yang keliling-keliling ke meja artis cuma buat ngasih tahu kalau ada acara di panggung dan bakalan berisik. Jadi panitianya tuh minta maaf kalau komunikasi sama pembelinya akan sedikit terganggu. Maksud gue mereka punya concern sampai kayak gitu. Ini kan event mereka, rundown juga udah ada. Ya artis mah maklum-maklum aja gak sih seharusnya kalau ada acara berisik di panggung. Tapi mereka ngasih concern sampai segitunya. Dan kejadian ini gak cuma sekali. Di Komipara 5 kemarin, gue juga lihat ada panitia yang muter-muter ngasih tahu kalau akan ada acara di panggung, jadi lampunya bakalan sedikit diredupin. Lagi-lagi, maksud gue ngeredupin ya redupin aja, nggak sampai gelap gulita juga kan. Tapi ya itu, dari SOP-nya kelihatan banget mereka mikirin para artisnya gitu. Oh ya, ini gue lupa, di Komipara 2 atau 3, itu tuh event hari pertama dan keduanya, jam mulainya tuh beda. Terus gue nanya kan, kok hari kedua mulainya lebih siang? Lu tahu jawabannya apa? Dia bilang, iya soalnya hari ini sampai malam, takutnya besok artis pada capek, jadinya disiangin. Maksud gue, ya ampun, kalau gue bikin acara pun nggak akan segitunya. Ya artis kan buka booth di event, capek itu mah udah konsekuensi nggak sih? Tapi mereka mikirin sampai segitunya. Nggak normal sih emang event ini. Terus ada juga dari segi komunitas. Gue kan cukup aktif ya di komunitas baca komik lokal. Dan di Komipara itu selalu ada space buat community juga. Dan kalau lu misalnya ya, yang udah ke Komipara, booth-nya baca komik lokal atau pojok baca BKL itu selalu misah dari lokasi komunitas lainnya. Nyadar nggak? Dan lo tahu space apa yang dipakai kalau dilihat dari floor map? Yap, space yang dipakai adalah space untuk booth korporat atau eksibitor. Dari situ kelihatan kan gimana keberpihakannya untuk entitas yang mau memajukan perkomikan lokal gitu. Ya kalau gue jadi, oh ya ngapain juga ngasih space booth korporat yang paling mahal gitu ya ke komunitas. Kalau orientasinya duit, mending gue jual ke korporat aja, iya kan? Terus juga alasan selanjutnya adalah dari error handling. Sekalipun tadi gue bilang hal bagus ya, tapi gue nggak bisa bilang Komipara bagus 100% tanpa celah. Enggak, mereka tetap ada kekurangan di sana-sini. Tapi yang gue apresiasi adalah error handlingnya bagus. Contoh yang mau gue ambil di sini adalah error handling dari pendaftaran para artis. Ya mungkin karena makin tahun makin nambah artisnya, jadi ada aja yang miss 1-2 gitu. Nah, gue kan suka ngajak ngobrol artis-artis ya. Dari Komipara 3, 4, 5, ini gue selalu menemukan setidaknya ada satu artis yang terkena masalah teknis dengan pendaftaran di Komipara. Tapi kesamaan dari 3 artis yang gue temui itu adalah setelah masalahnya ditangani, nggak ada yang komplain atas kejadian itu. Karena handlingnya bagus. Gue pun ini nggak akan tahu kejadian-kejadian ini kalau nggak ngobrol langsung sama artis yang bersangkutan. Gue nggak akan kasih tahu errornya apa dan handlingnya seperti apa, karena kejadiannya orangnya beda-beda, waktunya beda, dan detailnya juga beda, jadi nggak bisa semua disamain. Tapi pihak Komipara atau si Ara ini selalu bisa handling dengan bagus. Terbukti sampai artis yang mengalami quote-on-quote musibah itu harus klarifikasi ke gue yang nanya, dan tidak menyalahkan Komipara atas kejadian itu. Justru mereka bersyukur dengan cara handling Komipara gitu. Ya balik lagi, kata-kata klaim gue yang di awal tadi, setelah dengar pengalaman atau cerita yang gue dapat dari teman-teman artis, terlalu berlebihan atau enggak, lu nilai sendiri aja. Terus spesifik untuk acara Komipara 5 kemarin,
Itu acaranya seru banget. Hall-nya nambah gede, yang sebelumnya pakai 2 hall, sekarang jadi 3 hall. Kegiatannya juga makin beragam. Selain acara panggung talk show komik, panggung hiburan yang masih tetap ada. LARP yang selalu ada dari tahun-tahun kemarin juga masih ada. Ditambah tahun ini ada kegiatan main Beyblade juga. Terus untuk food tenant, nah ini Komipara sebelumnya gue tuh punya kritik tentang food tenant yang kurang bisa mengakomodir pengunjung gitu. Cuma jujur aja di Komipara kemarin itu gue nggak ke food tenantnya. Tapi kalau gue lewat sih sepertinya sudah tidak terlalu mengular seperti sebelumnya ya. Tapi gue nggak bisa komentar banyak soalnya kemarin gue makan di luar gitu. Terus, oh ya, kemarin gue juga ada kejadian unik di mana gue pas lagi nongkrong di pojok bacanya komunitas baca komik lokal, ada 2 mbak-mbak ngedatengin gue nanya di mana bagian keamanan atau security lah gitu. Karena gue nggak tahu kan, ya udah gue bilang aja ke situ aja kak, ke meja informasi, sambil nunjuk ke area informasinya panitia. Terus si mbak-mbak itu balik lagi bilang, terus gimana? Gue bingung kan dia nanya kayak gitu. Dalam hati gue bilang, meneketeh, nggak lihat nih name tag gue tulisannya media partner bukan panitia. Tapi ya karena sepertinya mbak-mbaknya lagi kesulitan kan ya, dan kadang orang kalau lagi kalut, bahasa Sundanya mah rarungsing gitu ya, jadi rada ngegas gitu. Ya udah gue kasih tahu aja, itu di lampu hijau yang tulisannya toilet, di sebelahnya ada tempat ngumpul panitia, coba tanya aja di sana. Ya udah akhirnya mereka pergi ke sana. And little did I know, di sosmed itu gue baca ada yang kehilangan HP di Komipara. Kayaknya ada 1 atau 2 komentar yang ngomongin hal itu. Gue nggak tahu yang posting itu orang yang sama dengan yang nanya ke gue atau enggak. Tapi yang di sosmed itu komentarnya bilang, suruh banyakin keamanan gitu. Ya ini personal opinion aja ya. Emang acara dengan venue yang lebih gede, resiko-resiko kayak gitu lebih tinggi juga untuk kejadian. Tapi menurut gua kalau keamanan mau diperbanyak gitu sampai 50 pun, ya kalau ada orang yang niat nyolong mah kecolongan aja nggak sih? Maksudnya orang kalau mau nyolong juga pasti nunggu orang lain lengah atau nggak ada yang ngeliatin kan. Jadi menurut gua sih lebih ditingkatkan kehati-hatiannya aja. Kalau memang artis buka booth, pas awal booth cobalah kenalan sama kakak-kakak di kanan, kiri, depan, belakang gitu. Biar nanti kalau ada orang asing atau apa-apa, booth sebelah-sebelahnya tuh bisa ngasih tahu gitu. Dan siapa tahu juga bukan diambil kan. Siapa tahu jatuh atau ketutupan apa gitu. Jadi ya menurut gue teman-teman artis dan pengunjung lebih hati-hati lagi aja. Tapi tetap buat pihak Komipara juga hal ini bisa dijadikan pertimbangan. Dan mungkin PR juga kali ya. SOP untuk mencegah atau penanggulangan seperti ini tuh kayak gimana gitu. Terus di sosmed lagi nih. Kemarin juga cukup ramai soal Komipara yang kerjasama dengan BCA dan tenannya dikasih edisi buat jualan. Soalnya dengan maraknya penipuan di luar sana gitu ya terkait transaksi QRIS, edisi itu emang jadi solusi banget sih buat transaksi biar nggak usah ngecek-ngecek aplikasi lagi. Nggak cuma dikasih edisi, artis yang belum punya QRIS juga difasilitasi untuk ngebikin dan dapat promo khusus juga pas pakai edisinya. Sepertinya beberapa artis yang suka buka booth cukup iri dengan event yang nyediain edisi buat tenan-tenan yang berjualan ya. Terus lagi untuk Komipara 5 ini somehow banyak yang komentar kalau di event itu panas gitu ya. Gue sih kemarin denger yang ngeluh kayak gitu kebanyakan artis sih. Tapi artisnya juga ya udah yang ngomong sesama mereka aja gitu. Nggak yang minta panitia gimana-gimana, nggak. Tapi kayaknya sih ada baiknya pihak Komipara mikirin lagi terkait mungkin sirkulasi udara dan penempatan AC-nya sih. Atau mungkin kalau diperlukan nambahin AC portable lagi mungkin. Gue nggak tahu apakah karena hall-nya makin gede jadi AC-nya nggak berasa atau mungkin pengunjungnya jadi tambah banyak jadi kerasa panas, nggak tahu juga. Tapi ngomongin soal pengunjung yang banyak, walaupun kemarin memang terlihat cukup penuh juga ya, tapi gue masih ngerasa belum bisa ngalahin anomali pengunjung di Komipara 3 sih. Ya mungkin pengunjung yang sekarang lebih banyak, tapi karena 3 hall jadinya nggak berasa sumpek. Cuma untuk Komipara 3 tuh interaksi pengunjungnya terasa lebih intens sih. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena di tahun lalu, booth baca komik lokal tuh yang ngisi survei itu banyak banget. Terus juga dari teman-teman artis, gue dapet info pas akhir tahun kemarin tuh penjualan mereka rata-rata naik gitu. Gue nggak tahu pastinya kenapa. Mungkin pihak Komipara atau yang expert punya analisis yang lebih detail dan akurat gitu ya.
Karena faktornya pasti banyak banget. Kayak misal kemarin gestarnya yang memang influencer buku, terus juga ada kasus cosplayer yang ngebikin jadi rame gitu. Jadinya banyak orang yang penasaran. Tapi menurut gue salah satu faktor yang penting itu karena dia adainya di tanggal liburan sekolah sih. Soalnya kan Komipara tahun kemarin tuh karena satu dan lain hal jadinya dipindah ke Desember kan. Dan mungkin karena acaranya digeser ke Desember, jadinya orang-orang yang merantau di Jogja bisa nahan dulu baru mudik setelah Komipara gitu. Dan orang-orang dari kota lain pun bisa datang ke Komipara sekalian liburan di Jogja gitu. Karena kan kalau orang yang memang tujuannya liburan, quote on quotes memang mau ngeluarin duit kan, tinggal masalahnya duitnya mau dikeluarin kemana aja. Mau buat makan-makan, buat beli baju, atau beli komik gitu. Ditambah lagi kalau misalnya dia adanya di tanggal yang banyak liburnya gitu ya, artis-artis yang jadi tenan juga bisa sekalian liburan di Jogja juga gitu. Jadi nggak usah malam begitu beres event langsung balik ke kota masing-masing karena besok kerja gitu. Enaknya kalau di masa liburan gitu kali ya. Lagian di Komipara 4 kalau nggak salah dapat dukungan dari Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif setempat kan ya. Ya jadiin aja sekalian Komipara sebagai destinasi wisata Jogja nggak sih? Soalnya gue lihat di sosmed juga mulai banyak tuh setelah Komipara 5 kemarin artis-artis dari ibu kota yang kepo dan tertarik sama Komipara. Bahkan ada yang bilang Komipara ada yang di Jakarta dong, ada yang di Bandung dong. Terus orang Jogjanya ada yang komen, tolong ya di sini komik marketnya kita cuma punya Komipara aja, jangan diambil gitu. Lucu-lucu banget emang netizen. Ya udah, mungkin gitu aja dulu kali ya kesan-kesan gue setelah mengikuti Komipara selama ini. Semoga lu yang belum sempat datang ke Komipara kemarin bisa berkesempatan datang di tahun depan buat ngeliat komik-komik Indonesia yang dijual di sana. Dan tetap jangan lupa dukung terus perkomikan Indonesia, bukan hanya karena nasionalitas, tapi juga karena kualitas. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Dadah.